Halo, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan gua di cerita horor. Malam ini cerita horor akan membahas salah satu hantu dari Aceh, yaitu Burung Tujuh. Burung Tujuh, Aceh, salah satu provinsi dari Indonesia. Provinsi paling barat ini memiliki banyak kisah mistis dan legenda. Cerita-cerita itu mengakar dalam psikologis masyarakatnya sebagai bagian dari jati diri mereka. Berbagai suku dan etnis di sana menceritakan keyakinan mistis leluhur mereka masing-masing. Istilah burung tujuh berasal dari istilah Aceh. Burung artinya hantu, dan tujuh merupakan sebutan untuk angka 7. Secara etimologis, burung tujuh adalah makhluk halus yang berjumlah 7. Burung tujuh menjadi hantu yang sangat menakutkan bagi warga Aceh. Sampai-sampai belum ada yang bisa menggambarkan bagaimana wujud sebenarnya dari sosok itu. Masyarakat di sana percaya bahwa burung tujuh dapat mendatangkan bencana bagi orang-orang. Konon, sosok tersebut suka mengganggu orang-orang dengan cara merasukinya. Orang yang dirasuki burung tujuh akan berperilaku aneh. Mereka menjadi liar seperti binatang, ada yang berteriak keras, berkata kotor dan tidak senonoh dari mulutnya, meronta dan bola matanya membelalak ke atas. Ada juga yang memanjat pohon atau tembok, dan ada juga yang tubuhnya kaku. Di Aceh, orang yang dirasuki burung tujuh ditangani oleh orang yang memiliki kemampuan paranormal. Orang yang memiliki kemampuan paranormal itu akan meniupkan napasnya kepada orang yang dirasuki seraya memanjatkan doa untuk pemulihan. Setelah korban didoakan, biasanya dia akan berubah menjadi tenang dan berangsur pulih. Burung tujuh identik dengan ilmu hitam. Ia diduga sebagai hantu jahat yang dipelihara oleh pemilik ilmu hitam atau dukun. Dalam hal ini, burung tujuh hanya akan merasuki seseorang karena dikirim oleh si pemiliknya. Konon, burung tujuh tidak hanya dapat mengakibatkan penyakit, tapi juga dapat merenggut nyawa. Dengan struktur mitos seperti itu, ketakutan masyarakat akan burung tujuh juga sering disalahgunakan. Banyak orang yang melancarkan fitnah menggunakan mitos itu. Sebagai contoh, dilansir oleh www.ceritahantu.com, pada November 2008 di desa Dunung, seorang laki-laki tua dituduh menganut ilmu hitam setelah ada seorang warga desa yang menderita sakit berkepanjangan. Menurut beberapa warga, orang yang menderita sakit itu terus-terusan mengucapkan nama lelaki yang dicurigai, sehingga warga langsung mencurigai lelaki tua itu sebagai dukun santet burung tujuh. Dikuasai oleh amarah, warga pun langsung berkumpul di depan rumah lelaki itu sembari melemparinya dengan batu. Mereka pun juga membakar rumah kakek itu. Untung lelaki tua itu diselamatkan oleh pihak kepolisian. Setelah amarah warga mulai mereda, penyelidikan terhadap kakek itu dilanjutkan. Hasilnya, lelaki itu tidak terbukti mengamalkan ilmu santet. Akhirnya kasus itu ditutup, dan lelaki tersebut dianggap sebagai korban fitnah. Kasus lainnya terjadi pada Juni 2012 di desa Cot Saleut. Sepasang suami istri diseret keluar dari rumahnya sebelum dikeroyok massa hingga tewas mengenaskan. Tidak sampai di situ, kemarahan warga desa Cot Saleut mendorong mereka membakar rumah pasangan itu hingga rata dengan tanah. Keluarga korban yang ditinggalkan hanya bisa pasrah akibat mitos yang kebenarannya mungkin tidak akan pernah terungkap. Beberapa kejadian mengenai mitos ini sungguh menyesatkan masyarakat. Legenda burung tujuh sebagai penyebar penyakit sudah sangat dipercaya sebagian besar orang-orang yang tinggal di Aceh.